Oke, selamat siang rekan-rekan. Siang hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang biasanya perlu kita inklusikan ketika kita bicara tentang keadilan sosial, karena keadilan ekologis dan minggu ini keadilan gender seringkali masih sering diabaikan ketika kita bicara tentang sila kelima terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita bicara tentang rakyat, kadang-kadang perempuan masih kita kecualikan dari pembicaraan, maka kita secara khusus akan bicara tentang keadilan ekologis, dan minggu ini secara istimewa kita akan bicara tentang keadilan gender. Nanti kita akan mencoba masuk juga untuk melihat bagaimana tema perempuan, isu-isu perempuan ini semakin juga dibicarakan dalam Gereja Katolik, dan ini dalam ranah biasanya adalah teologi feminisme ya. Nah, kita mau berbagi terutama pembacaan kalian ya terhadap tayangan yang saya tawarkan kepada kalian minggu yang lalu untuk dilihat kisah 4 perempuan yang diwawancarai yang masing-masing memiliki kisah istimewa membela bumi dari eksploitasi. Nah, kalian tertarik pada sosok yang mana atau dari teks yang saya tawarkan kepada kalian, tulisan saya sendiri, bagian mana yang menurut kalian menggugah kalian, mungkin juga menggugat kalian. Nah, kita akan mulai dengan meminta pendapat kalian. Saya akan mulai dengan Novita Mone. Silahkan Novita. Ya, Novita Mone, suaranya dikeraskan sedikit ya, Novita. Belum baca semua materi yang itu tadi yang dikirim. Oke, yang sudah kamu baca aja, yang menurut kamu menarik, yang menurut kamu menggugah, buat Novita Mone yang mana, materi yang mana? Oke, lihat dulu ya, Mo. Oke, kita lewati dulu Monita Mone. Saya akan ke Susiana Tambunan. Silakan Susiana Tambunan. Ya, Romo. Oke, materi mana yang menurut Susiana menarik ya dari perempuan itu atau dari ini menurut Susiana mana yang paling menggugah? Sebenarnya saya belum baca semua materinya, Romo. Hanya masih di awal yang teologi feminisme Katolik itu, Romo. Oke, yang kalau dari gereja situ adalah yang ini, Romo, yang gereja adalah seorang ibu. Kamu sendiri merasa enggak bahwa gereja itu adalah seorang ibu ya, terutama kan kamu dari budaya Batak ya? Iya, Romo. Jika dikaitkan dengan dari sini, Romo, menurut saya sudah, Romo. Tapi saya mengalami itu di sana, bukan di daerah saya ini sendiri, Romo. Karena di sini menurut saya masih kurang, Romo. Yang kurang yang di sini atau yang di Batak sana? Yang masih di sini, Romo. Oke, menurut kamu kurangnya di mana? Kalau Susiana, kamu kan sudah lumayan ya, 2 tahunan lebih hidup dalam katakanlah entah budaya Jawa atau budaya manapun yang kamu mungkin lebih familiar ya yang ada di sini. Kalau yang masih kurangnya di sini itu, Romo, gereja itu masih sebentar, Romo.
Oke, Susiana sudah terhubung lagi. Novita Mone sudah? Halo, Mo. Ya, yuk Novita. Sambil nunggu Susiana ya. Ya, Mo. Saya tuh lebih tertarik yang antara kesetaraan laki-laki dan perempuan, Mo. Gimana? Apa dari budaya kamu, di daerah Iya, kamu, kesetaraan itu ini saya bagaimana? angkat sendiri dari keberadaan budaya saya ya, Mo. Budaya Kalau kamu budaya budaya? saya sendiri itu antara sederajat laki-laki dan perempuan itu belum terlalu terlihat, Mo. Yang paling menonjol itu hanya dari pihak laki-lakinya, Mo. Misalnya dalam adat gitu ya, Mo. Yang paling menentukan itu adalah pihak dari laki-laki. Sedangkan kalau dari perempuan sendiri, Mo, memang sih hanya memberikan pandangannya, tetapi secara umum itu tidak terlalu tidak terlalu diutamakan, Mo. Ada nggak ruang-ruang dalam budaya kamu di mana perempuan ya lebih bisa mengutarakan aspirasinya atau apa? Menurut kamu dalam budaya seperti itu, kalian sebagai perempuan biasanya bergeraknya di mana lalu? Kalau dalam hal semacam itu saya belum belum terlalu melihat, Mo. Sampai dengan sekarang ini. Soalnya kalau misalnya ada adat atau acara-acara apa gitu, Mo, yang bagian di dapur itu palingan perempuan, Mo, sedangkan yang di depannya yang untuk omong yang umum-umum itu bagian dari laki-laki dorang, Mo, itu. Oh, oke ya. Tapi kalau misalnya ya kamu sudah kuliah dan berarti kan kamu dapat gelar akademik ya, mungkin nggak dapat gelar suku tetapi gelar akademik. Lalu apakah itu kira-kira bisa membuat kamu lebih dipandang secara budaya atau kurang lebih posisi kamu sama seperti kamu sebelum kuliah? Mungkin ada peningkatan ya, Mo. Mungkin ada peningkatan. Soalnya gini ya, Mo, bukan melulu laki-laki yang di depan, tetapi juga misalnya kalau perempuan gitu ya, mau mempunyai banyak inspirasi atau ide, dia juga bisa secara total itu duduk bersama gitu untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang penting itu ya sesuai gitu, Mo, dengan apa yang akan dituju gitu, Mo. Kalau ini Novita kurang lebih kan budaya di mana kamu sekarang ini hidup kan budaya yang sangat laki-laki ya, budaya yang lebih patriarkal. Kalau gereja sendiri, kamu mengalami apakah sama? Lebih gereja yang patriarkal, yang hierarkis, gimana, Novita? Kalau dalam hal kegerejaan itu, kalau untuk perbedaan gender itu tidak ada, Mo. Baik dari pihak laki-laki atau perempuan itu sama-sama untuk mengambil kegiatan gitu, Mo, misalnya dalam kor atau ini Mazmur atau segala macam gitu, Mo. Yang penting aktif, Mo. Nggak ada yang bilang, oh harus ini, harus itu, harus yang laki-laki, nggak ada, Mo. Kalau untuk kami itu secara bersama-sama itu aktif dalam mengambil bagian itu. Jadi menurut kamu budaya gereja ya, itu lebih egaliter ya, lebih menjunjung kesetaraan atau keadilan gender bahkan dibandingkan dengan budaya kamu ya. Iya, Mo. Oke, terima kasih Novita atas pendapatnya. Susiana, apakah sudah bisa kembali bicara? Iya, Roma. Oke, mau nambah apa lagi, Susiana? Yang tadi mau saya tambahkan itu, Romo, kalau di daerah saya itu mungkin bisa dilihat yang berperan aktif itu kaum laki-laki, Romo, bukan perempuan. Seperti dalam kepengurusan gereja, dalam apa lagi ya? Soal kepemimpinan, Romo, yang ditonjolkan itu selalu laki-laki. Menurut saya sih, Romo. Lalu perempuan biasanya, ada di mana? Perempuan, kalau nggak menjadi anggota, atau bahkan mereka itu sering, bahkan di dapur, Romo, maksudnya dalam acara adat itu, perempuan juga dibelakangkan, Romo.
Oke, ya. Teman-teman, di beberapa budaya, barangkali perempuan belum bisa banyak keluar ya dari ruang-ruang kita sebut sebagai ruang domestik ya. Ruang domestik itu bisa rumah, mungkin secara khusus dapur, mungkin dalam budaya-budaya lain perempuan itu beraktivitas di sekitar rumah ya, di kebun, ladang kadang-kadang dipandang juga sebagai ruang perempuan ya daripada ruang laki-laki, terutama ketika misalnya misalnya kegiatan entah berburu atau sekarang ini ya kegiatan yang menghasilkan uang ya itu dipandang sebagai ranah laki-laki ya untuk terlibat di dalamnya. Maka sebenarnya ada usaha ya untuk tidak selalu memandang negatif ya ruang domestik. Terutama kalau kita misalnya belajar dari para teolog pembebasan perempuan, ruang domestik adalah juga ruang untuk transformasi sosial ya. Justru karena perempuan punya akses ya terhadap anak ya, formasi anak, pendidikan anak yang kadang-kadang oleh gerakan feminisme barat itu mungkin dipandang ruang domestik adalah ruang di mana perempuan itu mengalami domestifikasi ya. Domestifikasi adalah proses di mana perempuan lalu jadi terkungkung di ruang itu ya. Nah, dalam bahasa Paus Fransiskus itu Paus Fransiskus bicara tentang perbedaan antara service ya, pelayanan dan servitude ya, yaitu perhambaan. Nah, ruang domestik seringkali menjadi ruang perhambaan ya, ketika perempuan tidak bisa mengekspresikan dirinya, tidak bisa menjadikan ruang itu sebagai ruang transformasi sosial. Sementara ketika itu bisa menjadi ruang transformasi sosial, baik itu ruang domestik, lalu gereja, itu lalu bisa menjadi ruang servis ya untuk perempuan. Maka ketika kita bicara tentang transformasi, misalnya teolog Maria Pilar Aquino, dia mengatakan bahwa kalau kita mau melihat peran perempuan, jangan hanya melihat di ruang-ruang publik ya, yang tadi beberapa dari kalian sudah menyebut, entah dalam pemerintahan, kepemimpinan yang ada di luar rumah, dan macam-macam. Kita juga perlu melihat ya kehadiran perempuan yang membawa transformasi sosial di ruang yang lebih domestik. Oke, terima kasih Novita dan juga Susiana Tambunan. Sekarang saya ingin mendengarkan suara Genoveva. Genov, silahkan. Genoveva, apakah ada? Oke, sambil menunggu Genoveva untuk bicara, saya akan ke Dandi. Mudah-mudahan koneksinya baik, Dandi. Silahkan di-unmute, Dandi. Dandinya lagi di WC, Romo. Oh ya sudah, ya yang ada Jeff ya berarti ya. Jeff, gimana tentang isu perempuan ya di dalam gereja, tetapi juga dalam sosial yang lebih luas ya. Kamu sendiri melihat gimana gerakan perempuan, keterlibatan perempuan, isu tentang perempuan, bagaimana sekarang ini ya gereja mengadres atau dalam pengalaman kamu gimana, Jeff? Baik, Romo. Saya kira ada beberapa teman yang sudah menjawab sedikit keprihatinan saya mengenai isu-isu terhadap perempuan. Yeah. Terutama atau terlebih khusus itu mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena di banyak budaya, termasuk budaya saya juga, itu peran perempuan itu sangat terbatas. Jadi istilahnya kalau bisa diibaratkan itu peran perempuan itu hanya dari dapur dan ruang tidur.
Oke. Setelah itu mereka tidak diberi ruang yang cukup untuk mengekspresikan perasaan ataupun pikiran ataupun apa yang mereka miliki, keistimewaan-keistimewaan mereka. Nah, itu dari budaya saya. Saya juga merasa tertarik seperti tadi Romo sampaikan bahwa ketika perempuan itu sudah mendapatkan gelar, apakah secara otomatis, dan ketika dia pulang nanti di kampungnya, apakah secara otomatis pandangan mengenai dia itu akan berubah, atau tugasnya, atau katakanlah stigma yang melekat di kampung terhadap kaum perempuan itu apakah sendirinya berubah karena dia sudah mendapatkan titel? Menurut saya itu kalau di daerah saya itu masih agak sulit, Romo. Jadi titel yang dimiliki oleh seorang perempuan tidak serta-merta menghilangkan stigma bahwa perannya itu hanya dari dapur dan ruang tidur, itu aja. Dan itu membuat saya agak sedikit prihatin ya. Cuman saya cukup bersyukur karena dalam gereja sendiri saya melihat bahwa selama 5 tahun terakhir ini, menurut pengamatan saya itu gereja sudah cukup berjuang, dan bahkan sampai sekarang pun gereja berjuang untuk memberi ruang yang cukup bagi perempuan mengekspresikan keistimewaan-keistimewaan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, refleksi tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki ini bukan berarti bahwa menempatkan mereka setara dalam hal kodratnya, tetapi setara dalam hal ada ruang-ruang tertentu yang hanya bisa dijawab oleh kaum perempuan. Bisa dimasuki oleh kaum perempuan. Dan ada ruang-ruang tertentu yang hanya bisa dimasuki oleh kaum lelaki. Gitu. Jadi bukan lebih ke arah apa ya, Romo, ya mau dikatakan ya, secara sebagai manusia lah, bukan. Tetapi ada ruang-ruang khusus yang hanya bisa dimasuki oleh perempuan dan laki-laki. Nah, saya pikir gereja sudah dan bahkan sampai sekarang itu memberikan kesempatan, memperjuangkan, dan bahkan menyerukan kepada bangsa-bangsa kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dan saya berharap semoga ke depan nanti banyak budaya-budaya di negara-negara yang masih mempraktekkan sistem patriarkal bisa terbuka matanya melalui gereja dan kemudian memberikan ruang yang luas kepada perempuan untuk mengekspresikan keistimewaan-keistimewaan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih, J. Buat saya kamu mengangkat sebuah tema yang menarik ya, karena biasanya jenjang pendidikan itu lalu bisa mengubah ya konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat. Tapi seringkali konstruksi sosial itu dikdaya ya, punya kedikdayaan, sehingga ketika seseorang secara akademik misalnya mendapatkan posisi yang tinggi, ketika dia balik ke budayanya ya, kadang-kadang budaya itu jauh lebih kuat ya daripada agensi yang dimiliki oleh perempuan itu. Maka betul, Rob. Dan ini ya budaya itu lebih terselubung ya, jadi orang dimasukkan kembali ya dalam sebuah sistem yang sangat berlapis-lapis sehingga dia lalu mau tidak mau ya kembali pada yang Jeff tadi sebut ya, sumur ya, kasur dan dapur ya, itu adalah ruang-ruang yang semacam dikekalkan ya sebagai ruang-ruang di mana perempuan mestinya berada ya. Sementara nanti yang kita lihat tempat-tempat publik ya, kepemimpinan, lalu pengambilan keputusan, itu seringkali perempuan masih dikecualikan ya, betapapun dia seringkali memiliki kapasitas yang mumpuni ya. Nah, ini nanti juga saya kira dari yang dikatakan Jeff juga dalam bidang akademik ya.
Kalau kita melihat kampus kita, harus dikatakan ya bahwa kesetaraan akademik itu belum terjadi ya, dari jumlah yang belum proporsional ya antara fakulti yang laki-laki dengan fakulti yang perempuan ya. Tidak sekedar perimbangan jumlah, tetapi seringkali ketidakseimbangan jumlah ini punya akibat ya, bahwa misalnya tema-tema perempuan, tema-tema ekologi, ini sekarang ini masih diwakilkan ya oleh dosen laki-laki yang misalnya punya perspektif feminis. Tetapi tetap kita harus menyadari ya bahwa setiap perwakilan ketika suara itu diwakilkan, ada risiko bahwa suara itu menjadi berkurang ya, artikulasinya. Misalnya tema-tema tertentu barangkali tidak akan kita dorong karena kita masih punya halangan ya, yaitu budaya patriarkal gitu ya. Sehingga ilmu misalnya feminisme tidak bisa betul-betul dieksplorasi se-independen ya kalau perempuan sendiri ya mengartikulasikan. Maka nanti dalam kajian feminis menjadi sangat penting bahwa tidak hanya perempuan itu bersuara, melainkan juga perempuan bersuara sendiri ya. Tidak harus diwakilkan seperti mungkin sekarang ini masih terjadi di banyak ruang. Oke, terima kasih Jeff. Sekarang saya ingin mendengarkan Suster Clara Vita. Ya, Roma. Nah, menurut saya istimewa ya, karena di dalam gereja juga ada hierarki. Dan kalau kita melihat hierarki, suster itu tidak termasuk dalam hierarki. Maka suster itu termasuk kelompok awam. Nah, suster sendiri mengalami gereja, apakah sudah menjadi laki Yesa, ibu perempuan, atau suster masih mengalami ya bahwa gereja diam-diam, meskipun kita mendeklarasikan diri bahwa gereja itu eklesia, gereja itu lakiesa, tapi dalam kenyataannya mungkin masih ilkiesa, masih laki-laki, masih simbolnya itu adalah bapak. Silakan, suster. Suster Clara Vita, silakan. Oke, karena tidak ada respon, saya akan lanjut ke Roslinda. Oh iya, Romo. Oke, Roslinda, apa yang menarik dari kamu boleh melanjutkan ya diskusi yang sudah diawali oleh teman-teman kamu, atau kamu mau mengangkat tema yang baru, Roslinda? Silakan. Tentang apa itu di Romo? Saya agak Romo, kurang jelas dengar dari Romo. Oke, tentang tema yang kita bicarakan hari ini. Kita bicara tentang kehadiran perempuan ya dalam isu-isu feminisme, termasuk mereka yang membela lingkungan ya dalam tayangan yang saya minta kalian untuk nonton, juga dari presentasi yang saya bagikan kepada kalian. Apakah ada tema yang menarik, menggugat buat Roslinda? Kalau saya kalau menurut saya Romo, dari pengalaman saya di daerah saya tuh memang masih gimana ya, mungkin masih sama seperti teman-teman yang lain tadi. Itu dulu tuh bahwa wanita tuh hanya di dapur begitu tugasnya, Romo, kurang terlibat dalam pertemuan-pertemuan penting kayak gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, makin ke sini itu tuh udah mulai berubah gitu, Romo. Jadi walaupun wanita tuh ya masih sekarang tuh masih sama posisinya, masih di dapur, tapi mereka juga diberi tempat untuk juga terlibat, misalnya dalam diskusi penting, musyawarah di dalam acara di desa kami gitu kan, di daerah. Cuman hal yang paling mungkin sekarang tuh yang masih netap tuh misalnya gini, Romo, ada acara di daerah kami. Nah itu kan biasanya peran perempuan tuh di dapur, lebih banyak di dapur, terus laki-laki
punya peran di depan untuk mengatur jalannya acara. Tapi di situ wanita udah mulai terbagi perannya. Misalnya ada yang bagian mengatur, ada wakil, ada ketuanya gitu. Jadi biasanya ada wanita yang juga jadi wakil atau jadi ketua. Jadi itu selang-seling ngomong. Tapi hal yang masih lekat itu misalnya gini ya, untuk makan bersama pasti itu biasanya yang mulai itu dari yang laki-laki, Romo. Pasti pihak laki-laki, perempuan itu mempersilahkan yang laki-laki untuk duluan makan. Nah, ketika habis itu baru yang perempuan mulai makan gitu, Romo. Nah, jadi di situ menurut saya itu yang belum berubah sampai sekarang. Tapi yang lain itu udah mulai berubah, misalnya posisi perempuan dalam menentukan keputusan dalam musyawarah bersama, gotong royong bersama, itu udah mulai diangkat gitu, Romo. Dalam gereja pun juga seperti itu. Jadi malahan yang saya lihat itu yang lebih terlibat aktif di gereja, jadi pengurus gereja itu malahan yang pihak perempuan gitu, Romo. Malahan yang mengajak yang laki-laki untuk terlibat begitu, Romo. Oke, Roslinda, kalau kamu kan dari Kalimantan Utara ya? Iya, Romo. Kalau di Kalimantan Utara sendiri, ada nggak sosok perempuan ya dalam adat kamu ya yang ditinggikan ya? Mungkin masih ya yang paling tinggi adalah sosok laki-laki di dalam budaya kalian di Kalimantan Utara. Tetapi ada nggak sih sosok yang perempuan itu bisa melihat ya sebagai role model ya di dalam adat kamu sendiri? Ada nggak sosok perempuan yang dihormati lalu punya tempat istimewa dalam budaya kalian? Iya, ada, Romo. Itu dia nggak perempuan itu dia nggak masuk dalam kepengurusan adat gitu, Romo, tapi dia memang perempuan biasa, maksudnya ibu rumah tangga biasa, tapi dia memiliki sikap yang bijaksana gitu, bisa dikatakan gitu, Romo. Jadi biasanya kalau ada permasalahan kayak gitu, walaupun dia bukan ketua adat, tapi ketika dia ngomong kayak gitu tuh, ketua adat tuh juga sadar gitu, oh iya benar, ternyata yang dia ngomonginnya itu benar. Jadi di situ mereka juga melihat, mendengar kayak gitu. Ada kebenaran yang lain yang harus juga dihargai selain dari pengurus. Nah, itu biasanya itu sih, Romo, maksudnya di situ lebih menghargai kayak gitu. Itu yang saya lihat selama beberapa kali ketika di desa saya sendiri gitu ya, Romo. Itu nenek saya sendiri, dia juga bukan pengurus adat, tapi biasanya kalau kayak ada permasalahan pasti lebih banyak orang tuh meminta pertimbangan kayak gitu sama dia. Padahal dia bukan termasuk adat, tokoh-tokoh adat atau penasehat adat, tapi dia punya peran karena dia memang sikapnya baik, dianggap orang punya sikap yang bijaksana begitulah, Romo, dalam kehidupan itu. Jadi orang-orang juga mendengarkan nasihatnya, masukan-masukan dari dia begitu, Romo. Oke, terima kasih Roslinda. Jadi dalam masyarakat budaya ya, seringkali pengetahuan itu dikaitkan dengan perempuan. Tapi ketika mungkin simbol pengetahuan itu masih diasosiasikan dengan laki-laki, lalu perempuan biasanya mengambil yang tadi Roslinda katakan adalah simbol kebijaksanaan ya, wisdom. Nah, ini adalah ruang ya di mana perempuan lalu bisa nanti bernegosiasi ya dalam masyarakat budaya, dalam pengambilan keputusan. Dia diperhitungkan suaranya ya di dalam masyarakat. Nah, di dalam gereja sendiri saya mencantumkan ada usaha untuk memulihkan ya gambaran kita tentang Maria. Bahwa Maria ini adalah seorang influencer pengharapan ya dalam pembacaan Paus Fransiskus. Ini mengoreksi ya gambaran Maria yang seringkali kita tempatkan ya dalam ruang yang terlalu domestik. Bahwa Maria punya peran publik ya. Dan sekarang ini misalnya dalam liturgi kalau kalian nanti memperhatikan ya dalam misa-misa daring, terutama pada bagian doa syukur agung, itu kalian akan menemukan ya Maria dan Yosef itu disebut bersandingan ya, bahwa baik
peran istri maupun peran suami itu saling melengkapi. Yang tadi Jeff mengatakan ya, bahwa di dalam gereja Katolik sendiri ketika kita bicara tentang dignitatis humane ya, martabat perempuan, kita sebenarnya masih dalam pencarian terus-menerus ya. Keadilan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini bukan sesuatu yang sudah fix ya. Ruang-ruang yang sebelumnya dipandang sebagai ruang eksklusif laki-laki, sekarang ternyata semakin dipahami bahwa ruang itu juga terbuka untuk perempuan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini ya. Orang-orang yang memberikan masukan pada dia itu semakin melibatkan kehadiran perempuan. Sesuatu yang pada paus-paus sebelumnya ini belum terjadi. Jadi ini sebuah perubahan juga ya di dalam gereja, bahwa gereja semakin mewujudkan dirinya sebagai La Chiesa. Nah, tadi menyambung yang dikatakan oleh Roslinda, sayangnya memang dalam masyarakat budaya, kadang-kadang perempuan itu seringkali ya, entah di dalam narasi budaya atau dalam mitos, itu kadang-kadang dikaitkan dengan kuasa yang destruktif ya. Nah, ini yang kadang-kadang lalu membuat kita kekurangan ya narasi tentang perempuan yang seperti di-sharingkan oleh Roslinda ya. Tidak harus bahwa sosok itu ada pada top position ya, semacam CEO dalam masyarakat budaya itu, tetapi bisa jadi perempuan biasa, tetapi suaranya selalu dinantikan ya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Dan itu yang mau dikatakan oleh Paus Fransiskus ketika dia bicara bahwa perempuan adalah animator gereja. Oke, sekarang saya ingin mendengarkan Bernadetta Tesalonika. Tessa, silakan. Ya Romo, maaf tadi keluar masuk. Oke, ya. Apa yang mau kamu tambahkan dari entah tayangan yang kamu tonton atau dari PPT ini atau dari diskusi teman-teman kamu selanjutnya, Tessa? Silakan kalau mau menambahkan. Ya, saya ingin sharing aja sih, Romo. Silakan. Saya ingin sharing tentang pengalaman saya. Dari dulu memang saya sering menjumpai bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan begitu, Romo. Paling terasa seperti, di ruang mana? Ya, seperti di gereja, di sekolah, di rumah? Di sekolah, Romo. Oke, biasanya dalam bentuk apa, Tessa? Ini kan menarik ya, bahwa ruang pendidikan sendiri ternyata belum menjadi ruang yang membebaskan ya. Silakan. Iya, Romo. Kan saya di SMA negeri yang mayoritas umat Muslim kan, Romo. Dan saya mengikuti organisasi OSIS pada waktu itu. Jadi, pernah saya ikut organisasi OSIS dan saya mengajukan untuk menjadi calon ketua OSIS gitu, Romo. Jadi, ya, tetapi teman-teman saya tuh menanggapi saya dengan sepele begitu, Romo. Maksudnya teman-teman saya tuh berkomentar, kamu perempuan, apalagi kamu Nasrani begitu, Romo. Jadi nggak mungkin lah jadi ketua OSIS, apalagi di SMA negeri begitu. Itu saya masih teringat sampai saat ini. Mana soalnya kami di sini tuh masih banyak kuliah, kami semua akses, makanya saat kami keluar masuk belum. Oke, silahkan dilanjutkan. Jadi begitu, Romo. Maksud saya, gimana saya tuh seakan-akan
dibedakan dari lainnya, apalagi saya merasa diragukan begitu. Jadi saya istilahnya belum mulai berperang tapi sudah kalah duluan begitu, Romo. Ketika OSIS itu kamu akhirnya gimana? Kamu tetap maju meskipun mungkin tidak terpilih, atau kamu sudah didiskualifikasi sebelum maju? Ya, saya tetap maju, Romo. Tapi juga saya sudah pasrah apa yang saya juga sudah dikasih tahu oleh pembina OSIS. Saya pun juga berkata demikian begitu kepada saya. Jadi pembina OSIS saya saja tidak mendukung saya gitu, Romo. Maksudnya saya merasa sakit hati begitu, Romo. Kenapa perempuan itu selalu dianggap lemah, tidak mampu untuk memimpin suatu organisasi, apalagi yang membawa-bawa agama begitu. Saya sampai saat ini tidak suka dengan diskriminasi semacam itu, Romo. Gitu. Oke, terima kasih Tessa ya. Menurut saya yang kamu sampaikan menarik ya dalam pembicaraan kita tentang keadilan gender, bahwa perempuan seringkali menderita ya double victimization ya. Double victimization itu misalnya untuk Tessa, saya seorang perempuan ditambah saya seorang Nasrani ya. Jadi Tessa menderita keringkihan ganda ya. Jadi posisi saya sebagai perempuan ditambah lagi posisi saya sebagai seorang Nasrani itu melemahkan dia ya. Apalagi dalam konteks di mana tadi ya, tidak hanya teman-teman sekelas yang meragukan ya kemampuan kamu, melainkan juga bahkan pembimbingnya yang kita harapkan mestinya bisa mengambil jarak ya. Nah, teman-teman, lalu ini menjadi penting ya bahwa, dan ini kita belajar dari 4 tokoh yang kalian sudah tonton tentang pentingnya ya untuk tidak menyerah dalam perjuangan. Maka kita perlu ya selalu mengisahkan ya perlawanan itu lagi, dan lagi. Terutama untuk generasi-generasi yang mendatang ya, bahwa sebuah perjuangan itu telah dimulai. Misalnya sekarang ini dalam pemilihan di Amerika ya, vice presidennya adalah orang keturunan ya, dari kulit lain yang selama ini tidak dihitung biasanya dalam politik Amerika. Maka ketika dia berhasil menjadi vice